Oke, selamat siang teman-teman ya. Kembali lagi di Intra Daily setelah long weekend panjang ya di bulan-bulan Januari sampai bulan Mei dan di bulan Juli ini sudah tidak ada long weekend lagi ya. Mudah-mudahan IHSG tidak ada lagi ya jangka pendek taking profit kayak gitu ya Mas ya. Tapi tetap ya teman-teman tetap pantau ya karena saham-saham beberapa memang udah naik lumayan ya ada yang udah bagger, ada yang lebih dari bagger gitu ya yang kita pantau. Nah, ini saatnya kita juga evaluasi kembali apakah saham ini masih layak untuk kita hold atau kita SOS gitu ya, sell off strong. Nah, Mas, selain itu kita juga ada berita nih yang lagi hangat ya, seminggu ini lagi digodok terus nih masalah baterai listrik ya, energi bersih Iya, gitu. ya. Nah, ini kan Danantara juga nyuntik si Pegeo ya, kemudian ke saham-saham yang lain. Nah, ini gimana Mas prospek tentang berita ini, news ini? Apakah sebenarnya kan kalau Pegeo ini sebenarnya udah naik 100% ya? Kalau saya lihat udah naik 100% nih. Iya, Nah, ya. tapi Oke. keluar lagi nih news-news ini. Antam juga sama, karena lagi koreksi dalam, newsnya ini dikeluarin lagi. Nah, karena proyek ini lumayan gede ya Mas, 96 triliun kalau nggak salah. Nah, itu gimana Mas prospeknya untuk Oke. saham-saham yang berkaitan dengan baterai ini? Iya, ya, thank you, thank you. Oke, teman-teman, kita mulai lagi ya ini di Intradaily setelah benar udah dari kemarin. Ini ya long weekend terus ya. Nah, ini kita di minggu pertama bulan Juli ini dia akan full gitu ya. Jadi teman-teman juga kita lihat. Tadi juga udah kita coba spill juga kondisi market di sesi satu tadi ya. Bahwa IHSG juga udah mulai improving lagi ya. Belum ada akumulasi tapi improving. Improving itu adalah tahapan sebelum akumulasi. Jadi bandar itu atau big money itu dia nangkapin hasil buangan dari pelaku market lain ataupun dari retail gitu. Jadi ada yang cut loss, ada yang TP kayak gitu dia nangkapin gitu. Nah, coba kita lihat dulu ya. Kita lihat ISG dulu ya. Sebelum kita lihat saham-saham yang lain ya. Udah kelihatan belum ini ku? Share Oh, screen. Sudah. ya. Kita lihat ISG. Nah, kalau kita lihat ESG nih nah di sini kita setiap kita ngelihat kondisi market atau kita mau navigasi market seperti ini, yang pertama kita lihat itu adalah kondisi daily. Itu udah sering kita jelaskan ya kenapa daily gitu ya, karena pusat data itu adalah di daily, pusat aktivitas dari pelaku market itu di daily. Nah, kalau kita lihat momentumnya juga belum ada, tapi dari awalnya dia eh, seperti ini ya, menu jam ke bawah dia udah mulai melengkung gini. Dan kalau kita lihat di ML3-nya, nah ML3-nya itu masih bar merah ya. Tapi dia udah garis hijau. Nah, ketika ada seperti ini, kondisi seperti ini dan ada juga bar hijau kecil, tapi ada bar merahnya dan garisnya hijau. Nah, disitulah kita lihat ada improving. Nah, di situ kita udah mulai, oh ternyata penurunan IHSG ini udah terbatas gitu ya. Distribusinya udah terbatas. Nah, disitulah baru kita paham nih, oh ternyata udah mulai oke nih IHSG nih, nggak biris lagi gitu ya. Nah, di situ baru saham-saham apa nih yang akan dinaikin lagi nih sama apa di IHSG. Nah, kalau kita lihat dari market IHSG ya, banyak news itu kan banyak masih berputar itu adalah di yaitu di alternatif energi, baik itu dari panas bumi ataupun yang lain dari tenaga sampah, kemudian juga ada hilirisasi kayak gitu ya. Nah, drive dari pelaku market itu adalah sentimen ya, sentimen. Sentimen itu yang tercermin di market seperti ini. Nah, makanya kita harus punya tools untuk menavigasi kondisi market yang sebenarnya itu gimana. Jangan sampai kita hanya based on news, nanti kita gocek-gocek tuh, dan kita nggak kuat ininya. Alasannya untuk ngambil suatu saham atau masuk ngambil posisi di suatu saham gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi di news tadi kan bicara soal baterai itu ya. Nah, kalau di pemerintah kan udah mulai dari dulu ya, dari dulu dan melanjutkan lagi di pemerintahan Prabowo ini akan melanjutkan lagi yang namanya hilirisasi gitu ya, dan
alternatif energi. Makanya beberapa dari portofolio dari Danantara itu mereka akan masuk juga tuh. Danantara itu banyak juga masuk untuk mendukung pemerintah. Kalau dulu kan eh, harus melalui era PBN, lama banget tuh prosesnya. Nah sekarang itu semenjak di take over sama Danantara, nah Danantara tuh punya otoritas khusus untuk kemana nih mau dipakai nih dananya untuk mendukung program pemerintah. Dan salah satunya itu ya itu program hilirisasi, kemudian pemberdayaan energi alternatif biar Indonesia tuh tidak melulu di coal doang gitu kan. Kalau coalnya turun nanti udah susah gitu. Apalagi beberapa dari ini ya minggu lalu kan kita bahas tuh apa udah permintaan coal untuk Indonesia itu udah turun karena banyak dari negara lain itu juga yang memproduksi gitu, dan penggunaan utilitas dari coal itu biasanya kan untuk industri ya, industri dan pemanas gitu ya. Jadi erat kaitannya juga kalau banyak ditemukan cadangan minyak, cadangan emas, cadangan gas itu akan berpengaruh juga gitu. Dan kebetulan juga di Indonesia kan banyak alternatif energi terutama panas bumi gitu ya. Nah, itu satu hal ya. News ataupun kondisi makro itu satu hal. Again kita ingatkan lagi, jangan sampai teman-teman itu um, bahwa news dan market itu satu, itu enggak, itu beda, beda industri. Namanya aja udah beda industri, berarti pelakunya juga udah beda. Cara kita untuk melakukan kegiatan atau aktiviti atau keputusan juga di industri itu pasti beda. Beda industri pasti beda perlakuannya. Begitu juga dengan seperti ini. Pasar saham itu industri tersendiri. Dan apa namanya tadi nikel itu industri tersendiri gitu ya. Kemudian panas bumi industri tersendiri gitu. Jadi teman-teman tuh harus melihat itu juga secara komprehensif gitu. Nah, kalau kita lihat nih dari awal kita lihat Antam dulu ya, karena untuk hilirisasi dari apa metal ada beberapa saham yang akan diuntungkan, terutama itu kita akan bahas juga di sini Antam. Kita lihat Antam ya. Antam sebenarnya 3.500 kita udah bilang itu posisinya sell on strength karena ya kita ngelihat dari statistik market aja gitu. Nah, waktu kemarin sempat diangkat seperti ini di sini ya, kita juga tetap bilang sell on strength. Kenapa? Karena marketnya seperti itu. Nah, kebetulan dia langsung turun lagi gitu ya. Nah, sekarang ini masih posisi sell on strength. Terus, nah di weekly juga dia udah mulai ML2-nya ini udah mulai ini juga ya, udah mulai nekuk gitu. Nah, kapan kita lagi ini nanti, kapan sih sell on strength itu akan berakhir gitu ya? Nanti ketika weekly-nya itu barnya hijau dan garisnya hijau lagi, garisnya hijau lagi. Nah, kapan itu ya kita nggak tahu, namanya juga market ya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita lihat nih, kalau kita lihat selama dia, kita bisa lihat gini. Biasanya cara tadi saya post juga di channel ya. Kalau kita ngelihat seberapa lama sih suatu news itu tuh masih on track gitu ya. Jadi news yang kita terima setiap hari itu banyak itu adalah news yang di recycle, news yang diulang dengan tata bahasa yang baru gitu ya, ataupun mungkin ada info yang update yang sedikit update-nya tapi secara substansi dia sama gitu ya. Nah, sampai kapan sih kita bisa mengetahui di market bahwa eh, news itu tuh masih on track. Nah, kita bisa lihat dari di sini MLY. Jadi kita lihat juga time frame yang lebih besarnya. Kenapa kita masukin time frame bulanan? Karena dari pengalaman kita di market ya, dan saya juga pelaku industri juga, pengusaha juga, bahwa news itu kan yang diberitakan itu kan ini kondisi dari bisnisnya, pelaksanaan dari rencana-rencana sebelumnya. Itu kan butuh berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan semesteran ataupun tahunan gitu ya. Makanya news yang itu kadang itu di recycle lagi, di renew lagi gitu ya. Ya karena itu memang gitu. Nah, kalau kita lihat nih, kalau kita lihat masih on track nggak news Antam sebenarnya yang awal-awal kenaikan itu waktu di 1.500 dia digadang-gadang bahwa inilah itulah ada apa Antam itu hilirisasi yang apa namanya untuk nikel lah, emas lah segala macam. Nah,
kita ngelihat itu dia on track itu adalah di chart bulanan seperti ini. Nah, selama dia momentum bulanannya itu masih terjaga dan garisnya ini juga garis ML3 itu masih hijau, kita bisa menilai oh, newsnya itu masih bisa kita pegang. Newsnya masih bisa kita pegang. Posisi kita, apakah kita masih bisa pegang? Tergantung. Kalau posisinya itu, misalkan nih, big money itu kan bisa sampai puluhan ratusan miliar. Mereka kan pegang sebagian. Tapi kan retail kita kan bahkan di bawah 1 M, di bawah 100 juta malah. Atau mungkin cuma 10 juta gitu kan. Nah, disitulah privilege kita sebagai retail tuh ngikutin. Kalau dia nanti dia misalkan nih kayak Antam retrace terus ke 2.500 kemudian dia berbelok lagi udah selesai ya kita kalau retail ini jadi terlalu lama nunggunya gitu. Makanya kita harus adaptif, kita harus aktif rebalancing gitu. Tapi selama dia di monthly kita lihat masih akumulasi, gini ya ML3 masih akumulasi, kemudian garis ML2-nya juga masih ke atas itu dari pengalaman kita ya bertahun-tahun di market itu adalah newsnya masih on track. Nah, kalau sebelumnya kita bilang sell on strength. Nah, kita sell on strength terus nih diantam nih. Tapi ketika dia nanti momentumnya dia naik lagi gitu ya, ML2-nya naik lagi dan di weekly-nya ML3-nya dia hijau lagi, berarti dia mau new cycle lagi. Dia akan melanjutkan perjalanan lagi gitu. Nah, kita kan wanti-wanti nih, kalau dia nggak melanjutkan perjalanan lagi, malah rungkat kan kita nggak mau. Nah, disitulah kita makanya selalu kita lihat apa namanya kita ikutin, kita aktif lah tiap hari kita ngikutin, paling nggak sekali sehari lah ngikutin gitu ya. Coba kita lihat yang berpengaruh juga ke hilirisasi ini, misalkan MBMA ya. Kalau satu hilirisasi, biasanya yang lain juga akan melakukan hilirisasi sih, karena kan ekosistem. Biasanya itu pertambangan mineral, critical mineral, ataupun pertambangan energi yang lain itu dibutuhkan untuk hilirisasi. Hilirisasi itu kan dia sampai ke bagian hilirnya gitu, diproses di dalam negeri. Apalagi untuk hilirisasi itu yang penting itu adalah energi. Energi yang paling penting untuk mengubah barang tambang yang masih raw menjadi setengah jadi ataupun jadi barang jadi gitu ya. Kalau kita lihat MBMA kita lihat nih. Waktu kemarin dia di 450-an kan udah bengkok nih di daily. Ya kita keluar paling selalu gue bilang, kalau udah ML2-nya itu udah bengkok di daily, paling enggak kita keluar setengah. Kenapa kita keluar setengah nggak keluar semuanya? Karena weekly masih bagus. Nah, kayak gini nih. Nah, dia mantul lagi di weekly, artinya dia mau melanjutkan lagi nih. Dia udah garis ML3 mulai hijau lagi nih di minggu ini ya kan. Kemudian nanti kita ikutin. Jadi yang kemarin kita ngambil barang udah keluar di sini sebagian, kita bisa ngambil lagi. Ketika dia kembali lagi on track gitu. Kayak sekarang nih MBMA dia udah naik. Kalau udah naik 13% seperti ini jangan masuk dulu, nggak usah FOMO. Karena ML2-nya tuh agak jauh dari ML2, dia di 404. Jadi besok ketika dia retrace lagi merah, baru di situ kita akum lagi. Kita mulai santai ngambil gitu. Nah, gitu aja caranya itu adalah gitu. Kita lihat satu lagi PGEO ya. PGEO dari awal newsnya kan banyak ya. Apakah newsnya ini masih on track apa enggak ya sebenarnya? Nah, kita lihat ya. Nah, PGO newsnya juga masih on track. Kenapa? Karena dia masih akumulasi juga ya di monthly ya, kita lihat ya. Dan momentumnya ML2-nya juga masih oke gitu ya. Cuman di posisi untuk daily, kalau untuk posisi short term-nya gitu ya, ataupun posisi momentumnya, karena kita retail tuh lebih kayak momentum ya, dan kita aktif rebalancing satu ke saham lain gitu. Kalau kita lihat masih sell on strength, kalau PGO ya, masih sell on strength. Baru mau improving hari ini, kita lihat minggu ini sampai dia bisa membalikan lagi momentumnya kembali naik lagi gitu. Jadi nggak usah FOMO, apapun bahkan kalau dibilang ada news PGO mau dia kausisi sama siapa gitu ataupun Danantara segala macam, itu jangan langsung ngambil keputusan berdasarkan itu karena news itu adalah news yang di recycle.
Bandar-bandar yang sebelumnya naik di 900, di 1000-an, ya alasan mereka beli itu karena karena news yang sekarang, yang Danantara ambil alih gitu. Karena mereka kan dapat news lebih dulu tuh. Nah, kita retail ini kan dapat newsnya tuh terakhir. Makanya gue bilang retail itu adalah tahta terendah di pasar modal gitu. Dan karena kita ini adalah tahta terendah, ya kita lah yang jadi rantai makanan paling terakhir ya. Kita yang disantap. Jadi kalau kalau kita nggak pintar-pintar ya kita kena gilas gitu. Udah kita dapat newsnya itu paling terakhir gitu ya. Kemudian modalnya juga paling kecil, karena kesabaran di market itu erat hubungannya juga dengan modal gitu ya. Misalkan nih, kalau modal lu cuma 10 juta gitu ya, dan lu pakai semuanya nih, ketika turun pasti lu langsung ketar-ketir kan. Dibanding lu punya 1 M, lu pakai 10 juta, mau turun seberapa pun lu akan santai. Padahal market tuh naik turun gitu. Nah, disitulah kita retail ini tuh cuman satu ininya, apa yang bisa kita upgrade itu adalah lu harus pinter. Kita harus bisa menavigasi market, kalau enggak selesai, enggak bakalan bisa gitu. Atau lu sabar banget puluhan tahun, misalkan sampai GO lu beli aja gitu. Itu pun belum tentu. Karena kita udah bahas saham Indonesia secara by design nggak bisa seperti itu. Oke, paling itu dulu Om. Ininya share kita. Oke, sip. Oke, teman-teman ya, ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita Ya, akhiri? Buat teman-teman ada yang mau nanya, silahkan tanya atau tunggu tulis di grup, di obrolan. Kalau ada yang mau request saham atau apa, Bu Eni iya. atau Mas Gunadi, Mas Syarif, ada yang mau ditanya dulu? Nggak apa-apa. Ini juga udah lewat 15 menit Om. Mungkin kalau nanya mungkin nanti di grup atau bisa di apa nanti di grup atau di Instagram nanti. Ya Allah masih tanya Smil nih Om. Waduh, Smil. Ini masih ada yang ini ya. Gak apa-apa, gue bilang juga kalau ya inilah market ya. Ya kita banyak belajar lah dari Smil. Perhatikan ya teman-teman ya. Kita itu paling banyak belajar itu dari kesalahan. Jadi ketika kita itu tidak apa namanya tidak menghasilkan, usahakanlah juga dapat pelajarannya gitu loh. Nah, dulu kan kita ya, atau retail-retail atau kita lah ngikut Smil itu karena apa? Karena benar-benar ini kan apa namanya iTrade-nya sudah bilang bengkok, kita masih ngelawan iTrade karena apa? Karena ada info orang dalam lah, ada info inilah ternyata gitu kan. Nah, itu tuh. Jadi ya kita banyak belajar lah dari Smil dan kita juga di saham ini bakalan panjang dan inilah apa jadi pelajaran berharga lah gitu Smil ya. Nah, kita bahas dulu posisi Smil. Smil ini masih improving gitu ya. Di weekly dia improving, kemudian daily juga improving. Ya tinggal sabarkan aja, dia ada akumulasi lagi dan momentumnya naik. Selama dia belum ada seperti itu, udah ini kan dulu apa namanya buang dulu. Maksudnya ya, santai dulu, nanti aja dulu. Banyak yang lain gitu loh. Gitu ya di sini ya. Makanya selalu kita bilang jangan all in, jangan pernah all in di saham ya kayak gini-gini nih. Gitu ya. Gitu sih. Belum Smil ini masih improving, belum ada akumulasi. Jangan sampai kena gocek lagi, apalagi bandarnya model kayak gini ya, hati-hati ya. Hati-hati banget nih gitu di Smil ini gitu ya. Tapi kalau kita mau keep juga barang nggak apa-apa karena tinggal main sabar-sabar aja. Siapa yang lebih sabar nih gitu kan? Karena mereka juga pasti ada kepentingan, mereka akan menaikkan sahamnya juga nanti ya. Kita nggak tahu kapan. Karena mereka ada utang obligasi. Kalau obligasinya itu apa namanya, mereka harus maintain harga sahamnya. Ya mungkin karena obligasinya udah cair, mereka hantam sahamnya turun lagi gitu kan. Nanti kalau mereka mau ngambil obligasinya lagi, mereka naikin lagi sebenarnya. Kayak gini. Kenapa juga kayak saham-saham PP itu dinaikin terus? Karena mereka itu aktif ngambil obligasi terus kan, saham PP kan, ngutang terus, diputar terus gitu sampai sampai kiamat gitu. Jadi karena utang itu gitu, cara kerja utang tuh gitu. Either lu ngutang atau lu putar itu utang terus sampai kiamat. Caranya gitu untuk utang. Itu yang dilakukan sama Konglo gitu kan. Nah, ya sama juga kayak gini.
Itu aja Om. Terima kasih, Om. Ya, buat teman-teman itu ya, view dari Mas Moses untuk EBT ya, baterai. Jadi teman-teman tinggal dipantau aja. Kalau dilihat sih memang masih SOS sama baru improving ya. Jadi jangan kejebak. Berita apapun itu tinggal dicek sama iTradex-nya. Ya, karena semua by data. Ya, Betul. kalau kita beli by data, tenanglah. Jadi nggak asal FOMO sana sini. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Mas Moses. Sampai Oke, ketemu thank lagi besok you. di hari Selasa, Mas. Ya, salam Yuk, cuan. Jos Gandos. salam cuan, Bos Gandos.